terindah untuk saya. Saya menerima keberadaan saya ini, keadaan saya ini dengan sangat besar hati. Benar. Kapan sih? Pastinya saya nggak tahu bulan apa, kita lupa saya. Tahun kemarin deh nikahnya. Bulan apa? Saya lupa. Ucapannya ya semoga ini dalam iman Islam. Saya bilang ini sudah muslimah, mu'alaf, ya, alhamdulillah. Sis NS yang kasih kabar. Yang saya tahu dulu dia pernah masalah jantungnya, itu yang saya tahu. Ketemu, alhamdulillah berkah banget. Mempunyai waktu dengan mereka tuh adalah sangat penting banget gitu. Uli Arta telah tiada. Aktris senior yang terkenal dengan peran-peran antagonisnya tersebut kemarin sore mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Uli Arta mengalami komplikasi dan sudah masuk ruang ICU sejak hari Jumat yang lalu. Tadi malam, jenazahnya dibawa dari rumah sakit ke rumah duka di Jalan Petojo, Sabangan. Dari Jumat langsung ICU, jantungnya bengkak, terus ada paru-paru terganggu juga. Komplikasinya banyak sih, ada ginjal, ada lever, ada paru-paru, komplikasi juga. Ya saya terkejut juga ya, saya nggak dengar sakitnya soalnya. Saya baru datang dari Bandung tadi, ke Jakarta dapat SMS. Yang saya tahu dulu dia pernah masalah jantungnya, itu yang saya tahu. Uli Arta lahir di Jakarta 17 Oktober 53. Sejak remaja ia sudah terjun ke dunia akting. Tahun 71, Uli memulai debutnya di layar lebar lewat film Pendekar Cisadane. Mengapa kau ada di sini? Beberapa tahun silam, Uli sempat berkisah panjang lebar kepada kabar-kabari seputar keputusannya terjun ke dunia akting. Uli menuturkan awalnya ia terpaksa menjadi seorang artis demi meringankan beban ibunya dan membantu sekolah kelima adiknya. Uli sendiri harus rela putus sekolah demi menjadi tulang punggung keluarga. Sebetulnya karena keadaan, saya harus mencari uang dulu. Sampai saya tidak meneruskan sekolah, akhirnya saya percaya yang orang-orang bijak mengatakan bahwa kita harus mencintai pekerjaan kita. Karena waktu itu memang saya ingin membantu orang tua saya, almarhum ibu saya. Sekarang sudah jadi almarhum, waktu itu memang ayah saya udah nggak ada. Jadi saya mau membantu mereka membesarkan adik-adik saya. Dan ternyata yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan saya. Sejak tahun 70 hingga akhir hayatnya, Uli tetap setia menekuni profesinya sebagai aktris. Untuk film layar lebar, ia masih bermain dalam film Jagat Kalicode tahun 2009 dan Bebek Belur tahun 2010. Hebat ya? Iya Pak ya? Saya masuk dulu ya Bu, mengerjakan tugas khusus. Tunggu dulu atuh Neng. Tamu. Dia seorang aktris, almarhumah aktris. Dia melakukan profesinya sebagai aktris dengan totalitas. Dan saya berkesan sekali waktu syuting bersama dia itu. Ya, kita latihan sama-sama, walaupun dia sebetulnya lebih dulu di dunia film dibandingkan saya kan. Tapi mau diajak untuk berlatih dan segala macam. Dan dia enjoy itu. Buat saya dia
Dia pekerja keras, itu pasti ya, pekerja keras. Uli Arta meninggal dunia di usia 59 tahun. Selama ini, halayak mengenal Uli sebagai aktris yang setia menjomblo. Namun tahun lalu, Uli ternyata telah menikah dengan seorang pria bernama Gatot. Sebuah kabar mengejutkan sekaligus mengharukan, karena sedari dulu Uli memang punya keyakinan suatu saat dirinya akan menemukan seorang pendamping hidup. Masa sih laki-laki takut? Enggak, laki-laki nggak takut, laki-laki senang kok sama saya. Tapi ya bukannya itu. Kalau soal itu, soal laki-laki itu mungkin pasangan hidup kali ya maksudnya ya. Saya kembalikan lagi bahwa pasti Yang Maha Kuasa itu punya satu rahasia yang cantik dan indah untuk saya. Saya menerima keberadaan saya ini, keadaan saya ini dengan sangat besar hati. Benar. Kapan sih? Kapan dulu? Pastinya saya nggak tahu bulan apa, kita lupa saya. Tahun kemarin deh nikahnya ya. Bulan apa? Saya lupa. Ucapannya semoga ini dalam iman Islam. Setelah ini sudah muslimah, mualaf ya, alhamdulillah. Sis NS yang kasih kabar. Di tempat berbeda, Aziz Gagap justru seperti mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta untuk belusukan ke daerah Tambun, Bekasi. Aziz tampak tertegun kala menyaksikan realita hidup rakyat kecil yang selama ini diam di rumah reot tak layak huni. Seperti apa perjalanan Aziz di Tambun, Bekasi? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Aziz Gagap terdiam. Di hadapannya terhampar pemandangan memprihatinkan. Sebuah keluarga hidup di rumah yang tak layak huni. Aziz pun seperti terlempar ke masa silam, tatkala hidupnya tak seglamor saat ini. Menjadi seorang pelawak terkenal mungkin tak pernah terbersit dalam benak Muhammad Aziz alias Aziz Gagap. Dulu hidupnya tak seindah saat ini, namun inilah rahasia Tuhan. Untungnya Aziz tak lantas lupa daratan. Beberapa waktu lalu, kami diajak Aziz mendatangi sebuah keluarga miskin di daerah Tambun, Bekasi. Alhamdulillah nih, Aziz sekarang udah ada di daerah Tambun. Kebetulan lagi jalan-jalan sambil nyari kambing gitu kan. Ya kali aja ada gitu kan. Nah, mau lihat seperti apa jalan-jalannya Aziz, ya ikutin aja terus ya. Assalamualaikum. Aduh, sehat ya? Lagi pada ngapain ini? Masak. Ya, enak banget. Setelah sempat beramah tamah dengan warga, Aziz kemudian menjenguk keluarga Bapak Marsum yang tinggal di sebuah rumah tak layak huni. Atap yang terbuat dari genteng sudah banyak yang bolong-bolong. Dinding dari anyaman bambu yang sudah lapuk jelas tak layak lagi menahan tiupan angin dan hujan yang menerjang. Di rumah ini, Pak Marsum tinggal bersama istri dan anaknya yang sakit. Ini yang punya rumah siapa nih? Saya. Siapa? Oh, Pak Marsum. Pak Marsum. Ini udah lama nih? Lama? Ini bocor kalau hujan ini? Bukan bocor lagi. Tampias ya? Bocor banget. Udah berapa tahun ini? Hampir 25. 25 tahun begini?
Ini keluarganya nih. Saya ini emak saya ini. Oh, ini emak, ini anak. Ini anak saya yang sakit, bawa ke rumah sakit. Ini istri saya. Saya nonton di TV, tapi alhamdulillah saya lihat wajah. Yang penting sehat, Be, ya. Temu wajahnya, saya nonton di TV, meluk